Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Martiana, bisa dipanggil Ana. Aktivitas sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai bidan, dan juga sebagai praktisi keuangan keluarga. Baiklah, tanpa berbanyak kata, saya akan bacakan susunan acara webinar keuangan keluarga mengatur budget dan anti boker. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah. Ketiga, keynote speaker. Keempat, acara inti. Kelima, tanya jawab. Keenam, pembagian door prize. Ketujuh, doa. Dan terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara kedua, yaitu tilawah, akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Nur Asia. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, lagi Maha melihat hamba-hambanya. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Nur Asia. Selanjutnya, berikut kami sampaikan sekilas pandang profil Yayasan Rumah Ibu Indonesia. Silakan.
Baik, itu tadi sekilas pandang tentang profil Yayasan Rumah Ibu Indonesia. Dan beruntung sekali pagi hari ini di tengah-tengah kita telah bergabung Ketua Yayasan Rumah Ibu Indonesia, Ustazah Eko Yuliarti Sirot SOI MSI. Assalamualaikum Ustazah Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin bagi yang belum mengetahui gitu ya, beliau ini selain ada ibu rumah tangga kelahiran 12 Juli yang telah dikaruniai 5 orang putra putri. Beberapa karya terjemahan beliau diantaranya buku Bingkisan Ramadan terbitan YIH 2005, Hijrah dalam Pandangan Al-Quran penerbit GIP 2007, Perempuan Istimewa penerbit Tarbawi Press 2009, dan Ensiklopedia Aisyah penerbit GIP 2010. Kesibukan beliau saat ini selain sebagai Ketua Yayasan Rumaisa, beliau juga aktif sebagai konsultan nasional Rumah Keluarga Indonesia serta sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Masya Allah, luar biasa ya aktivitas beliau ini. Baiklah, kita sambut keynote speaker pagi ini, Ustazah Eko Yuliarti Sirot SOI MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Martiana yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbicara di awal acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di pekan menjelang Ramadan ini teman-teman dari Yayasan Rumah Ibu Indonesia memfasilitasi kita semua untuk sama-sama belajar bagaimana kita mengatur ya budget di bulan Ramadan, dan ini menjadi tema yang sangat menarik karena bersamaan dengan situasi pandemi yang masih melanda negara kita ya dan juga dunia, dan tentu kita melihat bagaimana situasi ekonomi masyarakat hari ini tidak seperti biasanya, tidak seperti di bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Ya, ada situasi khusus ya yang membuat kita jadi menahan belanja, kemudian daya beli masyarakat juga sedang rendah gitu ya. Ini sangat bagus acara ini diselenggarakan, dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman panitia. Saya mohon izin share screen ya. Sudah hadir juga pembicara kita Mbak Bilkis Mukhlisoh ya. Ini yang nanti akan mengajarkan atau memberikan pengetahuan dan wawasannya kepada kita semua. Jazakallah khair Mbak, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di forum ini. Ya, dan saya ingin berbagi dengan teman-teman semua sedikit informasi gitu ya, yang kaitannya dengan ekonomi keluarga. Ya, saya karena beberapa waktu terakhir saya fokus di ketahanan keluarga, maka sebetulnya saya ingin menekankan ya bahwa ketahanan keluarga itu adalah kemampuan keluarga dalam mengatasi hambatan, tantangan, ancaman, gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga yang bertujuan untuk menghancurkan keluarga. Itu secara sederhana ya. Ada definisi-definisi lain yang berdasarkan undang-undang dan sebagainya, tapi yang paling mudah kita pahami adalah seperti ini. Jadi ketahanan keluarga itu adalah kemampuan keluarga dalam mengatasi hambatan, tantangan, ancaman, gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga yang bertujuan menghancurkannya. Ada 5 komponen dalam ketahanan keluarga itu. Yang pertama adalah ketahanan spiritual, ya, karena kita masyarakat Indonesia nilai Pancasila ya, yang nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai hierarkis di mana semuanya bermuara pada ketuhanan yang Maha Esa, maka sila itu menjadi nilai-nilai yang kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan nilai-nilai Pancasila itu bersinergi ya dengan agama yang kita anut gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini masyarakat yang agamis, yang religius ya, sehingga ketika kita menerapkan ajaran agama di dalam kehidupan kita, itu sebetulnya kita sedang
mengejawantahkan gitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Jadi jangan khawatir ketika kita bicara tentang Islam, jangan khawatir ketika kita bicara tentang ekonomi Islam, jangan khawatir ketika kita bicara tentang keluarga Islam, karena kita dilindungi oleh Pancasila, oleh negara ini ya dalam menjalankan kehidupan beragama ya. Nah, maka ketahanan yang pertama karena kita adalah masyarakat beragama itu adalah ketahanan spiritual, yaitu keyakinan akan nilai-nilai agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan keluarga kita ya. Jadi nilai spiritual, nilai agama ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berkeluarga, dan itu menjadi pokok ya. Yang keduanya adalah ketahanan sosial, yaitu cara penanggulangan krisis dan masalah yang baik serta pemenuhan kebutuhan sosial keluarga kita. Yang ketiganya adalah ketahanan ekonomi ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi pengelolaan keuangan yang akan kita pelajari pada hari ini itu tidak lepas dari unsur ketahanan keluarga gitu ya, komponen ketahanan keluarga. Jadi bagaimana kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Nah, hari ini kita mencoba untuk mempelajari bagaimana nih ketahanan ekonomi keluarga kita supaya bisa sustain ya, supaya bisa stabil di bulan Ramadan ini. Kemudian yang lainnya adalah ketahanan psikologis dan ketahanan fisik. Ya, ini bisa dibahas ya dalam kesempatan lain. Nah, di dalam Islam kita mengenal ada istilah nafkah gitu ya. Ada di dalam fikih Islam itu ada istilah nafkah yang memiliki arti yang sangat penting ya buat keluarga kita. Ya, nafkah itu ya ada etika-etika yang harus kita perhatikan, nilai-nilai yang harus kita jalankan ketika kita berbicara tentang nafkah. Nafkah ini adalah sesuatu yang diinfakkan gitu ya, dipergunakan untuk membiayai kehidupan keluarga gitu ya. Jadi operasional keluarga lah gitu ya, itu namanya nafkah. Sederhananya begitu. Nah, di dalam nafkah ini ya, suami istri harus memastikan bahwa nafkah yang didapatkan oleh keluarga itu adalah nafkah yang halal dan thayyib ya, dan hindari nafkah haram dan kotor. Ini luar biasa hadisnya banyak ya. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba dan tidak mau membersihkan diri darinya ya, itu tidak hanya dianya aja gitu ya yang masuk yang diberikan ancaman oleh Allah, tetapi juga yang memfasilitasinya gitu ya, yang semua yang terlibat di dalamnya gitu. Makanya pastikan gitu ya keluarga-keluarga Muslim ini mendapatkan harta yang halal dan thayyib serta menghindari yang haram dan kotor. Nah, yang kedua, nafkah ini suami istri bermusyawarah untuk merencanakan anggaran rumah tangga gitu. Jadi yang merencanakan anggaran rumah tangga itu bukan hanya istri gitu ya. Suami pokoknya ngasih aja gitu, pokoknya mencukup nggak cukup terserah ibunya, nggak begitu kalau di dalam etika Islam harusnya ya. Tapi kita merencanakan anggaran rumah tangga, bagaimana pengeluarannya, bagaimana tabungannya, bagaimana investasinya, bagaimana infaknya, dari mana dapatnya gitu. Ya, sehingga di dalam Islam untuk urusan nafkah itu menjadi wajib untuk suami dan menjadi sedekah untuk istri gitu ya. Artinya para istri yang memang punya kemampuan melakukan aktivitas ekonomi nggak dilarang di dalam Islam gitu. Apalagi sekarang ya ketika dunia digital nih semakin marak gitu ya. Ibu-ibu dari rumah bisa beraktivitas ekonomi gitu ya dengan menggunakan fasilitas online misalnya gitu ya. Jadi itu tidak dilarang gitu dan malah mendapatkan penghargaan ya dari Rasulullah bahwa istri yang menyumbangkan finansialnya kepada keluarga itu menjadi sedekahnya tersendiri gitu. Kalau suami ya wajib gitu ya, bukan sedekah lagi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana prioritas pada kebutuhan pokok dan tidak terlalu banyak memenuhi kebutuhan sekunder. Ya, jadi yang diprioritaskan itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya, yang sekunder belakangan gitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya memperhatikan hak Allah dengan menunaikan zakat ya. Itu yang wajib ya, ada infak, ada sedekah, itu yang sunnahnya. Ya, semakin banyak kita mengalokasikan pendapatan keluarga kita untuk Allah ya, insya Allah Allah juga akan semakin mudah ya membuka pintu-pintunya untuk kita. Kemudian suami istri bermusyawarah merencanakan pemenuhan selisih pengeluaran dan pendapatan. Jadi ibu, teman-teman, saya berharap ada bapak-bapak juga ya di sini karena ini kan forumnya terbuka juga buat bapak-bapak. Kalau ada problematika ekonomi itu tidak hanya menjadi beban satu orang saja, namanya kan keluarga. Keluarga itu ada ayah, ibu, anak gitu ya. Bermusyawarahlah bersama-sama gitu. Bagaimana agar pemenuhan kebutuhan ini bisa terpenuhi gitu ya. Jadi tidak hanya jadi beban ayah gitu mikirin dari mana ya saya harus nyari tambahan gitu. Atau beban ibu misalnya udah di manage sekian
apa namanya sekian bagaimanapun juga ternyata nggak cukup juga gitu ya, misalnya gitu. Ini harus dimusyawarahkan ya. Jadi itu prinsip nafkah di dalam Islam. Nah, indikator sehatnya ekonomi keluarga, ya yang pertama adalah kita dari kanan dulu ya. Pertama adalah pengeluaran lebih kecil dari pendapatan. Ini harus disadari gitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya istilahnya. Jadi dihitung dulu pendapatan kita ini berapa gitu. Baru kemudian dialokasikan ya pengeluarannya untuk apa saja. Kemudian mampu menyisihkan minimal 25% pendapatan per bulan untuk tabungan dan investasi ya. Ini kalau baca poin ini tuh banyak yang wah, 25% gitu ya. Karena kita tidak biasa ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan ya mencoba ya insya Allah itu bisa gitu ya. Karena ini tabungan dan investasi ini penting. Kemudian yang ketiganya memiliki tabungan senilai minimal 5 bulan kebutuhan keluarga. Jadi ibu-ibu itu kalau ditanya oleh bapak-bapak, sebetulnya kebutuhan keluarga kita sebulan ini berapa? Jangan bingung gitu. Harus udah punya catatan gitu bahwa nih ya kebutuhan keluarga kita ini sekarang sekian gitu. Jadi ini kadang-kadang ibunya aja bingung ditanya kebutuhan keluarga sebulan ini berapa gitu ya. Nah, jadi itu kita seringkali kurang tertib nih dalam masalah finansial di keluarga ya. Makanya bagus kalau ibu-ibu punya tulisan apa catatan gitu ya. Gitu. Jadi 5 bulan ke depan ini idealnya. Kemarin saya ada sensus dari BKKBN ke rumah gitu ya. Itu 3 bulan ke depan gitu ya. BKKBN versi BKKBN. Tapi idealnya adalah kebutuhan 5 bulan ke depan. Kalau misalnya kebutuhannya per bulan itu 10 juta misalnya gitu. Berarti ya tabungan yang harus kita punya adalah 50 juta ya, sekali lagi itu idealnya. Kemudian ada penambahan aset keluarga kalau bisa gitu. Kemudian jika memiliki hutang nilai totalnya lebih kecil dari aset keluarga. Ya, jadi jangan sampai utang yang kita punya itu kita nggak punya aset apa-apa, utangnya banyak gitu kan. Itu mencelakakan diri gitu ya. Kalau bisa utang itu lebih kecil daripada aset yang kita punya. Kemudian cicilan utang per bulan tidak melebihi seperempat pendapatan keluarga. Jadi ibu kalau teman-teman kalau mau punya cicilan ya nggak masalah gitu ya, cari bank syariah yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tapi cicilannya jangan sampai melebihi seperempat pendapatan keluarga gitu. Saya suka sedih kadang-kadang orang punya cicilan sebulan setengahnya dari pendapatan keluarga. Ya kalau pendapatannya banyak nggak masalah gitu. Tapi kalau pendapatannya segitu-gitunya gitu ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Kemudian keluarga bisa menyumbang untuk berbagai kegiatan dakwah dan sosial. Jadi ibu-ibu sekalian karena keluarga ini adalah unsur terkecil dari masyarakat ya. Jangan lupa dengan kewajiban kita terhadap masyarakat gitu. Ada kewajiban sosial yang harus kita tunaikan gitu ya dari ekonomi yang finansial yang kita miliki. Nah, apa sih problematika keluarga hari ini? Nah, ini survei yang sangat menyedihkan gitu ya. Ternyata problematika keluarga hari ini itu yang paling besar itu adalah KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi gitu. Ternyata ini meningkat juga nih masalah ekonomi. Bahkan ada penelitian menyebutkan bahwa kasus perceraian itu meningkat di masa pandemi ya, itu dengan gugat cerai dari istri paling tinggi disebabkan dan itu terjadi banyak pada kalangan guru gitu ya, karena guru itu kan punya tunjangan yang bagus ya kalau PNS gitu sekarang remunerasinya bagus, kemudian itu mungkin merasa lebih ini ya lebih mapan gitu dari pasangannya, tidak bisa mengkomunikasikan pada akhirnya memilih untuk bercerai gitu ya. Nah, jadi ini sekedar tahu aja. Nah, masalah utama dalam rumah tangga itu ya kaitannya dengan ekonomi. Pertama adalah ketika kepala keluarga tidak mampu ya memenuhi kebutuhan keluarga ya. Jadi efeknya itu KDRT, stres, depresi, perceraian gitu ya. Ini harus diwaspadai. Jadi bagaimana kemampuan masalah finansial ini harus di-backup dengan tadi ya ketahanan spiritual, ketahanan psikologis gitu ya dan sebagainya. Kemudian Sepertinya Bu Eko keluar ya. Sebentar biar diatur dulu. Ya Mbak Ana, sepertinya ada kendala dari Bu Eko.
Ya, mohon maaf barusan ada gangguan sedikit. Saya bisa sedikit lagi ya. Ini kaitannya dengan tadi problematika di rumah tangga. Jadi ketahanan ekonomi itu harus di-backup oleh ketahanan-ketahanan lain. Ya, yang kedua, ketika keinginan atau kebutuhan seringkali melebihi pendapatan yang ada ya. Makanya tadi ada etika-etikanya ya, efeknya apa gitu ya. Keluarga jarang rekreasi gitu ya, boro-boro pengen jalan-jalan gitu. Kebutuhan juga tidak terpenuhi misal gitu ya. Cemas karena penagihan hutang gitu. Jadinya sering berantem sama orang gitu ya, sensitif, mudah tersinggung dan ujung-ujungnya ya berpisah gitu ya. Kemudian dari sisi ekonomi banyak pasangan bermasalah ketika berada di puncak karir gitu. Ya, jadi ketika Allah membukakan banyak rezeki gitu, itu malah digunakan untuk hal yang tidak gitu ya. Itu sebabnya sekali lagi ketahanan ekonomi itu harus di-backup oleh ketahanan-ketahanan yang lain, terutama spiritual ya. Yang terjadi adalah banyak pasangan selingkuh gitu ya, korupsi, kemudian KDRT dan sebagainya dan sebagainya. Jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya ya. Insya Allah nanti Mbak Bilkis yang akan lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana pengaturan keuangan di bulan Ramadan. Yang jelas kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kita semua di bulan Ramadan ini, tidak hanya kepada kita secara personal, tetapi juga kepada keluarga kita, ya, karena kita ingin meraih berkah Allah di bulan Ramadan. Insya Allah Yayasan Rumah Ibu juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan ya, di antaranya adalah webinar kaitannya dengan bagaimana kita mengelola hati, ada manajemen hati ya, itu secara psikologis ya. Nanti bisa teman-teman dan ibu-ibu ikuti pengumumannya, informasinya di Instagramnya Rumah Ibu. Kalau ini Instagram saya ya, di Instagramnya Rumah Ibu @Yayasan Rumah Ibu Indonesia gitu. Mungkin itu saja barangkali Mbak Merina dan teman-teman dari saya. Semoga lancar sampai akhir acaranya dan membawa manfaat untuk kita semua. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan undur dirinya kebetulan gitu ya. Mungkin saya akan pamit dari ruangan ini karena sudah ditunggu di ruang lain. Begitu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasiron. Terima kasih atas tausiahnya Ustazah Eko. Selanjutnya berkenan ibu-ibu untuk berfoto bersama ya, membuka kameranya untuk berfoto bersama dengan Ustazah Eko. Kita akan ambil gambar terlebih dahulu sebelum Ustazah Eko meninggalkan tempat. Baik, saya akan pandu. Siap-siap semuanya. Ya, ada 2 ini. Kita halaman pertama ya. Siap-siap senyum semuanya. 1, 2, 3. Baik, halaman berikutnya. Siap-siap. 1, 2, 3. Baik, jazakumullah semuanya. Kembalikan ke MC. Ya, saya mohon pamit ya semuanya. Mohon maaf nggak bisa sampai akhir. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum memasuki acara utama, saya akan membacakan sedikit terkait aturan kita apabila ada pertanyaan nanti. Jadi selama narasumber kita memberikan materinya, nanti ibu-ibu boleh melakukan boleh interaksi melalui chat untuk pertanyaan, dan pada saat kita tanya jawab kita persilakan untuk raise hand. Dan saya perlu ingatkan lagi bahwa nanti akan ada door prize. Kita sediakan 4 door prize bagi 4 penanya terbaik yang akan dipilih oleh pembicara kita. Dan berikut mungkin kami akan bacakan profil Bunda Bilkis Muklisoti, ditampilkan.
Nama Bilqis Muklisoti, kemudian beliau adalah seorang ibu dari 2 putra yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Seorang engineer yang memiliki passion literasi diantaranya di bidang keuangan, parenting, dan kesehatan. Selain bekerja di PT PLN, saat ini Bunda Bilqis juga aktif di berbagai media sosial untuk menyebarkan literasi keluarga Indonesia. Moto beliau adalah manusia melakukan apa yang mampu ia lakukan sampai takdirnya terungkap. Dan kita persilahkan kita sambut pembicara kita, Ibu Bilqis, Bunda Bilqis Muklisoti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Yayasan Rumah Ibu Indonesia ya, yang telah mengundang ya dan menghadirkan saya untuk sharing berbagi di sini kepada teman-teman semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi mengenai pengetahuan yang setelah saya pelajari dan sudah saya sudah saya laksanakan ya di keluarga kami. Jadi sebelum saya sharing mengenai banyak hal, di sini saya berbicara sebagai kapasitas seorang praktisi. Jadi bukan seorang financial planner ataupun yang punya background masalah ekonomi gitu ya. Jadi di sini memang saya berbicara sebagai seorang praktisi yang alhamdulillah sudah lebih dulu mungkin ya tahu dan menjalankan dibandingkan mbak-mbak atau teman-teman semua. Boleh untuk materinya. Jadi seperti yang sudah disinggung di awal oleh Ustadzah Eko, bahwasanya memang urusan ekonomi atau keuangan itu adalah hal mendasar ya, hal mendasar yang bisa mengakibatkan sebuah prahara kalau misalkan memang controlling ini tidak dilakukan dengan bijak seperti itu. Jadi memang yang disampaikan sama Ustadzah Eko tentang angka perceraian yang meningkat. Nah, itu salah satunya memang dari sisi ekonomi. Jadi sebagai seorang perempuan, wanita, ibu, calon ibu, nah kita sebaiknya memang sudah dibekali kemampuan dan pengetahuan bagaimana sih kita mengatur finansial ya. Jadi kalau bahasa bekennya itu cerdas finansial. Jadi gimana kita bisa pinter-pinternya mengatur keuangan. Nah, tinggal gimana sih kita cara ngaturnya seperti itu ya. Nah, untuk kali ini temanya adalah di saat Ramadan. Karena sudah menjelang Ramadan ya. Hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki masa Ramadan. Lanjut. Nah, ini Ramadan dan keuangan. Jadi kalau kita melihat Ramadan yang lalu-lalu, nah itu justru malah terjadi konsumerisme yang meningkat. Padahal sebenarnya saat Ramadan itu adalah waktu kita dalam mengendalikan diri, mengekang dari sisi tidak makan, tidak minum ataupun hawa nafsu. Tapi justru malah di saat Ramadan sepertinya itu alokasi uangnya sangat meroket. Karena kenapa? Ya, karena memang fenomena pereksekusian makna rohani bulan Ramadan. Jadi, oke. Apa sih itu maksudnya pereksekusian makna rohani bulan Ramadan? Jadi ketika bulan Ramadan, siang kita tidak makan, tidak minum. Nah, justru setelah berbuka, nah itu, pesta makan saat berbuka. Lapar mata. Jadi kita membeli makanan yang sangat banyak
karena kondisinya sedang lapar ya, jadi melihat makan makanan itu kok menarik. Nah, kita beli-beli. Nah, saat buka puasa berjejer semua makanan dan kita melakukan pesta di situ. Kemudian ada stigma bahwasanya kalau berbuka dan sahur ya tuh harus menu yang istimewa gitu. Menu-menu yang tidak biasa kita sajikan di saat kondisi sehari-hari. Dan kemudian perayaan Lebaran harus baju baru. Nah, ini. Jadi memang fenomena pereduksian makna rohani di bulan Ramadan ini adalah peristiwa yang memang saat ini sering kali terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Najjar dari Abu Dzar, ini jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Air panas ya. Terus Oke, lanjut. Terus Maaf, Ibu Bilqis sedang ke-mute. Ya, halo. Iya, sudah. Oke. Nah, ini gambaran saat kita berbuka. Jadi tersaji seluruh macam-macam makanan dan kita tahu sendiri ya, kalau kita berbuka malah biasanya ya hanya sedikit saja yang masuk gitu dan makanan yang lainnya jadi mubazir. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa tips budgeting saat Ramadan. Yang paling mendasar itu adalah menguatkan fondasi keuangan. Jadi mengatur gaya hidup sesuai dengan kondisi keuangan. Sebenarnya biaya hidup sehari-hari itu tidak mahal ya. Yang mahal itu justru gaya hidupnya. Jadi gaya hidup yang show off, hedon, dan lain sebagainya. Nah, 3 hal mendasar yang harus kita kuatkan adalah justru di sini. Jadi ketika di sini itu fondasinya sudah kuat, maka selanjutnya itu tinggal mudah sekali kita untuk meramu dan untuk mengontrol ya. Tapi kalau ketika fondasi keuangan di awalnya saja lemah, maka kita akan membutuhkan effort yang lebih besar bagaimana kita memanage budgeting ke depannya. Yang pertama itu needs. Needs itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kebutuhan primer kalau disebut sama Ustazah Eko tadi, jadi kebutuhan primer sehari-hari di mana jika tidak terpenuhi itu kita akan terganggu. Jadi need itu sesuatu hal yang penting dan mendesak. Contohnya apa? Contohnya ya makan, minum. Nah, kalau want, keinginan, di mana jika tidak terpenuhi maka kita akan baik-baik saja. Jadi tidak harus dimiliki dan bisa ditunda. Jadi kalau dianalogikan sebuah makanan tadi ya, kita butuh makan. Nah, makan seperti apa sih? Apakah harus makanan yang yang lagi viral? Apakah kita harus makan di restoran yang lagi populer di sosial media? Nah itu, ataukah ya kebutuhan makan sendiri aja, jadi ya ada nasi, ada sayur, ada protein, nah seperti itu. Jadi kegambar ya antara needs sama want. Kalau atau kalau dicontohkan misalkan HP, nah HP ini. Jadi misalkan kita butuh untuk jualan online. Kalau memang HP-nya itu butuh, maka itu masuk need karena dia adalah penting dan mendesak. Tapi kalau misalkan kita nggak harus beli merek-merek yang high end. Nah itu kalau misalkan high end, milih mereknya itu harus ini. Nah itu udah masuk ke ranah want. Jadi memang harus dikuatkan di mana sih yang needs, mana sih yang want, mana sih yang penting, mendesak, dan mana sih yang bisa ditunda untuk kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah priority. Nah, priority ini adalah mendahulukan kebutuhan yang primer, baru kemudian sekunder, baru kemudian tersier.
taunya seperti apa? Nah, itu biasanya ada matriks. Matriks yang bisa kita buat ya. Jadi apa namanya? Mana sih kebutuhan-kebutuhan yang penting yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Ketika itu sudah selesai, baru kita bisa melangkah ke kebutuhan-kebutuhan yang setelahnya seperti itu. Jadi kalau apa namanya ada golongan itu tiga golongan yang pernah disampaikan sama Ummu Balkis mengenai habit belanja orang. Jadi ada orang yang dia itu adalah mampu. Jadi ketika belanja dan belanja sesuatu ya, belanja sesuatu yang istilahnya kebutuhan tersier nih ya, sudah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan tersier. Ketika tidak menggoyahkan cash flow, dia dianggap sebagai orang yang mampu. Nah, tapi ketika kebutuhan tersier itu mengganggu cash flow kita, nah itu sedikit mengganggu cash flow kita, itu adalah golongan orang-orang yang memaksa. Nah, tapi terus yang ketiga, jadi kebutuhan tersier akan menggerus atau memporak-porandakan cash flow kebutuhan harian. Nah, itu namanya orang yang nekat. Jadi kita harus bisa memposisikan di mana sih kita seharusnya. Kalau misalkan memang apa namanya kita mampu, it's okay. Tapi walaupun kita mampu, tidak semuanya harus kita beli ya. Karena semakin apa pengeluaran itu pengeluaran yang tidak penting itu semakin kita minimalisir, insya Allah itu akan baik untuk diri kita maupun keluarga kita. Jadi kalau misalkan mau belanja nih, nanya-nanya dulu, kita butuh nggak sih? Oh butuh ternyata, oke butuh. Ada uang nggak sih? Oke uang, berarti diusahakan langsung cash. Tapi ketika kita butuh nggak sih? Oke butuh. Ada uang nggak sih? Nggak ada. Nah, itu kalau misalkan memang benar-benar tidak sangat mendesak, ya udah kita nabung dulu. Kita nabung, dikumpulin dulu, baru kita beli. Hindari seminimal mungkin untuk berhutang atau menambah hutang. Walaupun memang hutang itu pun diperbolehkan ya. Next. Nah, ini yang kedua, setelah kita paham dan kuat di fondasinya, nah selanjutnya kita mengarah ke membuat rencana keuangan. Jadi membuat rencana keuangan itu mensketsakan kira-kira estimasi pengeluaran ke depan itu apa aja sih gitu. Jadi kita semakin kita detail menuliskan apa ya kebutuhan kita mendatang, nah itu semakin baik untuk budgeting kita. Jadi tadi yang seperti diungkap oleh Ustazah Eko, ibu-ibu nih biasanya kalau ditanya berapa sih pengeluaran bulanan masih bingung. Nah, itu bisa jadi apa namanya belum terstruktur ya list pengeluaran apa saja yang biasanya kita butuhkan. Padahal sebenarnya kebutuhan dari Januari ataupun Desember sebenarnya kan bulanan itu sesuatu hal yang bisa kita estimasikan kan. Ya memang ya kebutuhannya ya itu. Apa sih kalau kebutuhan rumah tangga ya makan, minum, listrik, HP. Nah, itu bisa kita bikin catatan dan kita bisa perkirakan oh kira-kira kita butuh sekian. Nah, itu. Jadi membuat rencana keuangan. Kemudian mengalokasikan. Nah, setelah kita membuat listnya itu kita alokasikan untuk pos ini sekian, pos ini sekian, pos ini sekian. Nah, di sini terdapat pie chart. Pie chart apa namanya pos pengeluaran. Jadi ada istilah kalau pengeluaran itu harus habis dalam sebulan. Cuman menghabiskannya itu bukan terus dibelanjakan itu tidak, tapi dimasukkan ke dalam pos-pos. Pos apa saja? Idealnya seperti ini. Jadi ada pos sosial, ada pos untuk hutang, bukan berarti kita harus berhutang ya, tapi ketika ada hutang maka masuk di pos hutang. Kemudian dana darurat, tabungan, rutin, dan lifestyle. Nah,
itu ada tanda tanda panah. Nah, itu sesuai dengan arah jam. Jadi mana sih yang didahulukan terlebih dahulu? Yang pertama pastinya sosial. Sosial itu adalah pengeluaran yang bersifat wajib. Wajib itu berarti zakat ya. Dan bersifat kerelaan. Sedekah, infak, nah itu masuk di pos sosial. Kemudian setelah itu sudah disisihkan, masuk ke hutang. Kenapa hutang? Karena hutang itu adalah hak orang lain. Itu harus kita dahulukan daripada kebutuhan rutin kita sebenarnya. Karena itu bukti komitmen kita ya untuk menunaikan hak orang lain. Jadi hutangnya setelah sosial baru hutang. Nah, kemudian terus setelah clear adalah dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah dana untuk hal-hal yang di luar perkiraan. Tadi sudah disampaikan sama Ustazah Eko juga, jadi harus ibu-ibu itu harus punya tabungan berapa tadi ya? Senilai 5 kali pengeluaran rutin seperti itu ya. Nah, itu adalah dana darurat. Jadi dana darurat adalah dana pos yang kita siapkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Contoh yang paling nyata saat ini adalah kondisi COVID. Kondisi COVID banyak terjadi PHK. Banyak terjadi PHK. Kemudian yang bisnis mungkin bisnisnya akan sepi. Atau mungkin yang karyawan ada pemotongan gaji. Nah itu. Ini kondisi COVID itu benar-benar hal yang di luar perkiraan sama sekali ya. Karena sebelumnya kita tidak akan mengira ternyata ada pandemi di seluruh dunia. Nah itu dana darurat. Besarnya berapa? Nah besarnya itu menurut beberapa studi literatur termasuk Ibu Prita Gozi di The Finance-nya, dana darurat untuk yang single itu setidaknya 3 kali pengeluaran rutin. Kalau married itu 6 kali pengeluaran rutin. Sedangkan married with children itu idealnya adalah 12 kali pengeluaran rutin. Jadi itu ada minimalnya ya. Tiap bulan kita sisihkan, tidak harus terus langsung jerek sebesar itu enggak, tapi kita sisihkan ketika sudah dapat di kondisi minimalnya. Nah, itu kita boleh berhenti memasukkan alokasi ke pos dana darurat itu. Bisa dialihkan ke yang lain. Nah, setelah dana darurat baru tabungan. Jadi justru mungkin seringkali dana darurat dan tabungan itu kayak sama, tapi sebenarnya beda. Kalau tabungan itu sesuai dengan visi misi hidup kita. Jadi tabungan apa? Tabungan pendidikan, tabungan pensiun, tabungan haji, tabungan beli rumah, beli mobil. Nah, jadi tabungan itu adalah pos di mana itu ada tujuannya. Jadi justru malah di tabungan itu dia terkunci. Ya kalau misalkan dipakai ya sesuai dengan kita nabung itu untuk apa. Tabungan haji ya sebaiknya hanya dipakai untuk haji saja. Nah gitu. Jadi kalau ditanyakan mana sih yang didahulukan, dana darurat atau tabungan, dana darurat dulu. Jadi dana darurat disiapkan terlebih dahulu, baru ketika sudah oke, baru melangkah ke tabungan. Nah, tabungan ini bisa lanjut ke investasi. Nah, tinggal bentuk produk-produk tabungan seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi bisa masuk ke investasi. Selanjutnya adalah baru rutin. Nah, setelah sosial, hutang, dana darurat, tabungan, baru kita rutin. Rutin itu apa ya? Kebutuhan rumah tangga. Baru belanja rumah tangga operasional sehari-hari itu masuk di ranah rutin. Terus ada lifestyle. Lifestyle ini pos-pos untuk kebutuhan tersier. Jadi di antara bermacam-macam pos ini apa saja sih yang penting? Ya yang penting ya sosial, hutang, dana darurat, dan rutin. Jadi kalau yang lainnya belum clear, ya, maaf, bisa di skip. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Pentingnya kita melakukan financial check up. Jadi rasio utang dan rasio aset kita itu seberapa besar. Nah, itu kita perlu tahu.
Karena ketika kita tahu, kita baru bisa melangkah. Kira-kira kita sudah cocok nggak sih untuk lari ke tabungan dan investasi? Ataukah kita harus rekonstruksi masalah hutang kita? Nah itu, hutang tidak boleh lebih besar dari ini 30% ya. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, persentase yang ada di chart ini adalah persentase ideal. Tapi tidak harus demikian ya, bila bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing keuangan. Nah, khusus di bulan Ramadan, kira-kira apa sih kebutuhan kita dalam satu bulan itu? Yang pastinya adalah kita harus menyisihkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Kemudian sedekah, memperbanyak sedekah. Kemudian belanja rumah tangga, operasional, dan kita menyisihkan untuk lebaran. Seperti itu ya. Nah, setelah pos-pos itu sudah tercreate, nah itu selanjutnya kita bisa mengerucut kembali ke lebih detail, yaitu membuat daftar menu harian, berbuka ataupun sahur. Dengan membuat menu harian, artinya ketika kita nanti berbelanja sudah tahu ya, kira-kira kita mau beli apa sih untuk memasak menu ini. Lanjut. Nah, yang ketiga, mengelola pengeluaran dengan mengontrol arus keuangan. Justru ini yang lebih susah ya untuk yang poin kedua tadi membuat budget itu mah sebenarnya gampang lah ya, tinggal kita mensketsa. Nah, justru di sini nih, mengelola pengeluaran dengan mengontrol arus keuangan. Di sini pondasi awal pertama tadi itu yang harus kita kuatkan, yaitu gimana sih kita menghabiskan uang di pos ini tuh seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi yang pertama smart buying. Smart buying itu adalah sebelum berbelanja harus membuat daftar belanja. Buat apa? Biar nggak keluar dari yang tidak-tidak. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu ngelihat ini, oh ini bagus ya, ngelihat ini, oh ini bagus ya. Padahal sebenarnya itu sedang tidak kita butuhkan. Kemudian kita bagi belanja ke dua sub bagian besar, belanja mingguan dan belanja bulanan. Belanja mingguan itu belanja ke kebutuhan dapur, lebih kebutuhan dapur ya, sayuran, buah-buahan, ikan dan lain sebagainya. Tapi kalau bulanan itu belanja bulanan. Mungkin sabun cuci, sabun mandi, dan lain sebagainya. Jadi dibagi ke dua bagian subbesar. Terus yang kedua, belanja sesuai alokasi. Nah, jadi tidak biar tidak bocor halus kanan kiri, kita harus komit dengan alokasi yang kita rencanakan dalam perbelanjaan. Kemudian memanfaatkan harga promo. Nah, ini biasanya harga promo ini harus kita waspadai. Di satu sisi bagus ya, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, tapi di satu sisi kita diuji lagi nih imannya nih. Wah, mumpung ada promo. Nah, itu kadang-kadang jadi melebar kemana-mana. Wah, ada promo nih, minuman Orson. Itu tuh. Minuman Orson ya, yang buat lebaran. Nah, padahal sebenarnya tidak penting-penting banget. Kita bisa bikin sendiri misalnya kayak gitu ya. Nah, tidak berbelanja di saat lapar. Kalau Ramadan puasa itu kan ada yang sore-sore itu ngabuburit. Nah, ngabuburit kan biasanya keliling ya, kalau sebelum pandemi ya, keliling. Terus di pinggir jalan ada kue-kue. Nah, itu dalam kondisi lapar, maka pembelanjaan itu biasanya akan lebih kalap dibandingkan dengan kondisi kita sedang tidak lapar. Terus yang kedua, substitusi. Substitusi, mencari produk sejenis dengan harga yang lebih rasional. Ketika memang kondisi kita sangat pas-pasan, itu kita bisa mencari produk-produk yang lebih murah. Kan banyak sekali ya merek-merek, misalkan hanya untuk sabun. Nah, itu kan ada berbagai merek. Secara fungsi membersihkan tubuh kita dari kuman. Nah, itu. Tapi kita bisa mencari harga yang lebih miring.
Kemudian tracking your cash flow. Nah ini mencatat setiap pengeluaran harian. Biasanya bikin males nih sama ibu-ibu. Aduh, males lah. Nanti dicatat malah bikin shock. Kemudian jadi nggak bahagia gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah ambil lagi. Cuman memang untuk tahu kita menghabiskan uang itu di mana aja, sebaiknya kita melakukan pencatatan pengeluaran. Sebenarnya tidak hanya untuk berhemat, tapi sebagai alert kita. Oh, ternyata bulan ini saya menghabiskan pos ini terlalu banyak. Nah, untuk selanjutnya kita evaluasi ke depannya, oh, yang ini dikurangin. Nah, seperti itulah ya. Kemudian kalau misalkan nih males nih untuk catat-catat itu, kita bisa memakai sistem dompet. Sistem dompet atau sistem amplop ya, amplop. Jadi ada beberapa amplop, kita tulis. Nah, itu kita bisa pos-poskan, oh ini untuk belanja mingguan, ini untuk belanja bulanan, ini untuk operasional listrik, pulsa, air, keamanan dan lain sebagainya. Nah, itu sistem dompet. Itu juga bisa. Jadi saat kita menerima penerimaan tuh langsung dimasukkan ke amplop-amplop atau dompet-dompet masing-masing. Kontrol iftar. Nah, ini membatasi buka puasa di luar. Biasanya kan kalau sebelum pandemi ada banyak sekali ya agenda bukber, yang ini sama ini, yang kedua sama ini. Nah, itu dengan semakin sering kita buka puasa di luar, artinya kos yang kita keluarkan juga akan semakin membengkak. Bisa diganti dengan kita aja buka puasa di rumah. Di rumah kita masak sendiri. Nah, bisa untuk mengkontrol pengeluaran kita. Masak makanan sendiri itu artinya ya udah jatuhnya lebih murah ya pastinya ya dibandingkan kita beli di luar. Next. Nah, menambah penghasilan. Jadi menambah penghasilan adalah menambah pintu rezeki ya, menambah pintu rezeki lain. Gimana sih kira-kira? Ya udah kita memanfaatkan kebutuhan saat ini. Seperti apa? Misalkan saat pandemi, oh orang-orang pada butuh masker. Mungkin kita bisa bikin masker sendiri dan kita jual. Atau berjualan takjil, kue kering, dan lain sebagainya. Lanjut. Next. Jadi tidak harus juga dengan berjualan sih, macam-macam ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menambah penghasilan. Misalkan kita bikin konten kreator. Nah, itu juga akan membuka pintu rezeki juga. Sekreatifnya kita sesuai dengan passion kita. Jadi cari apa sih kira-kira yang kita sukai. Nah, itu kita explore lebih jauh dan kita bisa meng-create agar sehingga menjadi sebuah earn, yaitu sesuatu hal yang bisa menghasilkan. Yang kelima, komitmen terhadap rencana keuangan. Nah, ini juga sangat penting. Jadi tadi step bla 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 itu tidak akan bermanfaat kalau kita sendiri tidak disiplin dan komitmen. Jadi saat menerima uang pemasukan, langsung disesuaikan dengan alokasi. Kemudian kita konsisten, tidak mengambil pos lain, terutama untuk pos dana darurat dan pos tabungan. Kalau memang benar-benar tidak butuh, jangan sekali-kali mengulik pos tersebut. Jadi misalkan kita beli buku gitu ya, ada promo, ada sale, melebihi budget kita, terus saya mau ngambil pos dana darurat. Nah itu tidak seperti itu ya. Jadi komit terhadap pos, ketika posnya itu sudah habis, maka sebaiknya tidak mengulik-ngulik pos yang lainnya. Jika terpaksa mengambil pos lain, maka bulan depannya pos itu harus dipotong sesuai dengan apa yang
kita ambil di bulan ini. Jadi kayak semacam kita menyahur, kita membayar utang yang kita ambil di pos kita sendiri. Jadi disiplin dan komitmen adalah hal yang penting selain dari tadi penguatan fondasi, need, want, serta priority. Lanjut, next. Oh, sudah habis ya. Nah, ini apa namanya? Sebuah frase yang dalam maknanya. Jadi ketika kita sudah tenang dengan diri keluarga sendiri, it's time to worry about others more. Jadi ketika kita sudah selesai dengan kita sendiri, kita akan bisa meluaskan manfaat ke luar keluarga inti dengan semakin banyak. Demikian kira-kira yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Mbak Martiana. Ya, Mbak Ana. Baik, kalau begitu saya ambil alih. Terima kasih Bu Bilkis atas penjelasan yang luar biasa sekali dan mengundang banyak pertanyaan juga ini dari para peserta, luar biasa. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, mungkin langsung saya bacakan saja ya Mbak ya? Boleh. Ya. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama dari Alexander. Saya Alexander dari Surabaya, tanya dong katanya, di era pandemi banyak siswa-siswa yang daring Kak, bagaimana sih caranya memanage keuangan di era pandemi ini karena pemasukan dan pengeluaran. Terima kasih Kak. Ya. Oke. Langsung dijawab saja Mbak Bilkis. Siap, Bismillah ya. Jadi untuk pandemi ini memang kondisinya benar-benar sangat sulit ya. Secara pemasukan ada istilahnya kurang ya. Tapi secara pengeluaran malah lebih banyak. Contohnya adalah daring. Nah, untuk daring ini sebenarnya sudah banyak yang memfasilitas kalau internetnya itu sudah ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama bantuan dari sekolah. Nah itu pemerintah juga memberikan bantuan ke sekolah-sekolah yang diteruskan ke wali murid semuanya untuk mensupport kebutuhan daring. Kemudian ada juga ini beberapa kayak Telkom, jadi sebut merek. Itu ada paket internet yang juga support ke kebutuhan daring dan biayanya memang jauh lebih murah dibandingkan untuk paket-paket reguler biasa. Nah, itu kita bisa manfaatkan itu. Jadi mencari substitusi mencari produk-produk yang jauh lebih murah dengan fungsi yang sama. Seperti itu kira-kira. Kalau untuk kita mengerucut ke masalah kebutuhan daring ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Bilkis. Pertanyaan berikutnya dari Lina Apriliani, mohon maaf. Lina Apriliani dari Tangerang. Bagaimana cara mengatur keuangan yang ekonominya tidak stabil? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, mana yang harus didahulukan? Tabungan untuk sekolah anak atau asuransi kesehatan? Dan yang ketiga nih Mbak Bilkis, bagaimana mengatur keuangan dengan berpenghasilan tidak tetap? Oke. Saya ini ya jawab untuk kondisi penghasilannya tidak tetap atau freelancer ya biasanya ya. Jadi
Senin dapat, mungkin Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis dapat. Nah, apa namanya tidak tentu gitu ya. Jadi sebenarnya poin yang di sini tuh pondasi yang pertama tadi, yaitu need kita tahu apa sih kebutuhan kita. Kita tahu apa sih apa namanya yang hanya cuman silap mata saja. Kita tahu prioritas. Jadi makanya pentingnya kita melis itu mana sih kira-kira prioritas. Nah, dari kita tulis semua pengeluaran itu kita akan bisa memperkirakan kira-kira mana yang didahulukan. Misalkan, oke, apa saat kita masuk ada pengeluaran, kita dapat uang. Nah, itu sudah langsung kita taruh di alokasi pos mana yang harus kita dahulukan. Misalkan kita dapat uang 100.000. Nah, kita cek nih kebutuhannya, apakah untuk makan besok, nah itu kita dahulukan ya, makan besok ya, karena memang kebutuhan primer kita. Nah, kita makan besok, oke, 10.000 kira-kira cukup nggak ya? Nah, kita masak sendiri ya, harus masak sendiri. Atau misalkan kebiasaan-kebiasaan yang tiap hari jajan, nah itu dikurangin, benar-benar dipangkas mana saja yang bisa terpangkas. Makanya pentingnya kita melis dan memprioriti mana-mana yang didahulukan. Ketika itu sudah mungkin awalnya kan terasa susah ya, cuman kalau sudah terbiasa insya Allah akan berjalan secara mood. Memulai hal yang baru memang susah. Nah itu. Jadi tidak hanya untuk masukan yang rutin. Nah, pemasukan yang tidak rutin pun kita bisa manage sebaik mungkin. Tidak perlu lah tadi itu mungkin pos-pos yang banyak-banyak itu tidak perlu, tapi kita kuatkan dulu mana tahu prioritasnya, keinginannya, kemudian kita bisa substitusi ke yang nilainya lebih murah. Itu kira-kira. Kemudian apa tadi, Mbak? Lupa saya. Ya, yang kedua, pentingnya lebih penting mana? Mana yang harus didahulukan, tabungan sekolah anak atau asuransi kesehatan? Oh gitu. Jadi begini Mbak, saya di sini mungkin tidak berkapasitas masalah riba dan lain sebagainya ya. Jadi kalau untuk kebutuhan kesehatan, sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi adanya BPJS. BPJS. Jadi pemerintah sudah support ya. Di BPJS sendiri itu kan ada macam-macam ya. Ada yang kelas-kelasnya juga macam-macam dan ada juga yang free. Nah, itu kita bisa memilih mana sih yang sesuai dengan kondisi keluarga kita. Kita ada alternatif yang bisa kita pilih. Apakah itu masuk yang free juga ada atau kelas-kelasnya pun ada. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, untuk tabungan pendidikan, sekiranya memang kondisi cash flow-nya masih berat, nah itu kita sisihkan sedikit aja nggak masalah. Yang penting apa namanya ada yang kita sisihkan. Dan jangan lupa ketika sudah terkumpul itu kita kita belikan sesuatu yang mengikat nilai. Jadi misalkan kita tiap bulan ya menyisihkan 20.000 ya, banyak sudah terkumpul, kita bisa convert ke produk keuangan yang mengikat nilai. Contohnya mungkin logam mulia. Nah, logam mulia sekarang pun udah banyak yang bentuknya yang mini-mini, yang sudah lebih terjangkau ya. Itu bisa kita convert ke logam mulia itu, karena kalau dalam bentuk uang konvensional itu tiap tahun pastinya akan mengalami inflasi. Nah itu. Jadi memang pengetahuan tentang investasi pun itu harus kita ketahui juga. Kalau kita hanya tabungan uang konvensional, nah itu lama-lama nilainya akan menurun juga gitu. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Lita. Lita atau Lisa ya tadi. Semoga menjawab. Atau bisa ini ya, interaktif ya, boleh. Kalau misalkan masih ada yang kurang srek gitu ya. Iya, baik. Mungkin nanti bila ada yang ingin ditanyakan bisa chat kembali ya, Ibu-Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Joseph Cawang.
Ya. Selamat pagi Bu Bilkis, perkenalkan saya Yosep dari Cawang berbicara tentang mengatur budget Ramadan anti bokeh. Saya izin bertanya. Saya mengalami pemotongan gaji 50% dampak dari perusahaan Bu. Saya kepingin nih Bu berbagi kepada kaum sesama, namun saya bingung Bu bagaimana harusnya membaginya secara merata antara sedekah dengan kebutuhan hidup. Ini yang pertama. Kemudian, apa yang membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, Bu? Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saya sangat kesulitan mana yang masuk ke dalam kebutuhan dan mana yang masuk ke dalam keinginan. Dan satu lagi, menurut Ibu, apakah saya harus mendahulukan dana sedekah dahulu, baru kebutuhan hidup, atau kebutuhan hidup baru sedekah kemudian? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo Pak Yosef, salam kenal. Saya akan mencoba menjawab ya Pak. Jadi memang dalam prioritas itu yang dari pada kebutuhan hidup ya kita sebaiknya menyisihkan sedekah. Sedekah itu tidak harus banyak Pak, tidak harus banyak. Jadi kalau yang sudah familiar dengan sedekah subuh itu Rp2.000 itu, jadi sebuah sedekah itu tidak dilihat dari besarnya, tapi dari niat dan komitmennya. Jadi tidak harus banyak. Mungkin 2.000. Nah, 2.000 dimasukkan ke ke masjid. Nah, itu juga bisa. Tidak harus banyak. Karena kenapa? Jadi sedekah adalah salah satu ikhtiar kita untuk ikhtiar marketing langit ya, marketing langit. Karena memang ada sebagian hak orang lain yang dititipkan Allah ke kita gitu. Jadi yaitu Pak, tidak harus banyak, sedikit tapi disisihkan di awal, insya Allah jadi ada sebuah keyakinan dan harus kita yakin ya, semakin kita memberi maka semakin banyak yang kita terima. Jadi sedekah itu tidak akan membuat kita miskin, tapi justru akan membuat kita kaya. Mungkin terkesan klise ataupun teori, tapi sudah banyak sekali kekuatan dari sebuah sedekah itu yang akan membuat kita semakin berdaya seperti itu. Nah, untuk yang keinginan dan kebutuhan. Jadi contoh Pak, kayak yang tadi ya Pak ya saya contohkan itu makan. Makan itu apa sih yang kita butuhkan? Kan nasi ya, nasi atau kentang atau hal-hal yang lain yang bisa substitusi. Yang penting kebutuhan badan kita tercukupi makan. Nah, untuk yang keinginan itu kayak aku makan harus fast food nih, aku makan harus bakmi JM nih, aku makan harus di sini nih. Nah, itu adalah keinginan gitu. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah makan untuk tubuh kita. Jadi bukan merek ya. Kalau sudah ke merek itu artinya sudah masuk ke keinginan gitu Pak, kira-kira. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin tinggal berapa menit lagi nih waktunya, Panitia? Masih ya, mohon maaf, Ibu, 15, masih ada sekitar 20 menit lagi, Mbak. Oh iya, siap. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Fari di Riau. Bagaimana mengatur keuangan jika penghasilan suami tidak tetap, bersifat fluktuatif? Oh, tadi kira-kira sudah tergambar nggak ya? Tadi jawaban yang freelancer tadi ya? Fluktuatif. Nah, makanya di alokasi itu kita memakai prosentase. Kalau prosentase itu kan artinya ya ini ya, kita menyesuaikan dengan kondisi ya, mungkin di bulan A ada pengeluaran, maka ya sebaiknya ya udah di bulan A pengeluarannya
pemasukannya lebih sedikit. Nah, maka pengeluarannya juga harusnya ya juga lebih sedikit karena kita mainnya prosentase, bukan sebuah angka yang pasti gitu. Ya udah pinter-pinternya kita how to handle ya, mana yang bisa disubstitusi, mana yang bisa dipangkas. Nah, itu sih. Ya, Memang baik. harus kita upayakan ya. Cukup, nggak cukup, harus cukup gitu kan. Iya, betul. Terima kasih Bu Bilkis. Berikutnya pertanyaan dari Leni Parlina. Assalamualaikum Bunda, saya mau bertanya. Pertama, bagaimana mengatur keuangan di bulan Ramadan ini supaya nanti usai Lebaran masih ada cukup uang dan tidak habis semuanya? Karena ada pos biaya yang meningkat saat melakukan kegiatan di rumah ketika Ramadan. Biaya itu antara lain pulsa untuk akses internet dan lainnya, kesehatan, makan, air, dan listrik. Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika suami dan istri sama-sama bekerja sehingga penghasilan double dan masing-masing memperoleh THR? Bagaimana sebaiknya pembagian dan pengaturannya? Dan bagaimana dengan kondisi keuangan keluarga selama pandemi lagi menurun sekali? Semisal suami tidak bekerja. Syukron. Oke. Yang pertama tadi mengenai ini ya, kebutuhan yang lebih banyak ya. Makanya Bu, kita bikin sketsa dulu di awal. Dibagi-bagi posnya tadi. Jadi pos zakat fitrah, pos belanja bulanan, pos operasional, pos lebaran. Nah, itu sebenarnya jawabannya ini ya, selalu bermuara di hal-hal yang sama ya, tentang need, wants, priority, substitusi. Itu aja sih sebenarnya yang perlu kita kulik ya. Kayak misalkan tadi pulsa, ya udah kita mencari alternatif nih, paket-paket mana yang lebih murah gitu kan. Karena memang ya udah sebenarnya dengan hal itu tadi ada yang mengcover kayak misalkan selulernya ada paket-paket yang minimalis dan lain sebagainya. Jadi memang pinter-pinter kita mencari mana yang masuk ke keluarga kita. Untuk yang kedua tadi apa ya, Mbak? Sebentar. Itu tadi di chat nggak sih? Yang kedua apa ya, Mbak Wida? Saya bacakan kembali. Untuk yang kedua, bagaimana jika suami dan istri sama-sama double income ya? Iya, betul. Oke, double income. Nah, untuk pengaturan itu memang perlu kita diskusikan dengan suami gitu ya. Jadi kita diskusikan dengan suami. Kira-kira seperti apa? Nah, fenomena yang mungkin kita tahu itu kan seperti ini ya. Uang suami, sementara uang istri, uang suami, uang istri gitu kan ya. Sebenarnya tidak demikian. Ketika kita sebagai seorang istri itu bekerja di ranah publik, nah itu sebenarnya itu bukan jadi uang kita sendiri. Karena kenapa? Karena ada hal-hal yang harusnya kita di rumah, kemudian kita tinggal keluar, entah itu harus ke bayar babysitter atau harus ada khadimat atau ke daycare yang harusnya kita tidak mengeluarkan beban biaya tersebut. Nah, itu kita keluar bekerja, akhirnya harus mengeluarkan biaya itu. Nah, maka itu sebenarnya menjadi ini ya, menjadi istilahnya kayak itu kayak tanggungan kita gitu. Jadi ada, cuman ya memang komunikasi dengan suami sih kira-kira seperti apa dalam pengelolaannya. Kalau saya sendiri ketika saya kan juga bekerja sama suami double income ya, itu kami menyepakati untuk mensatukan keuangan kita. Jadi dalam satu keluarga yaitu pemasukan dari mana aja adalah pemasukan keluarga dan kita handle ke dalam pos-pos itu. Jadi memang jadinya ya walaupun double income atau misalkan saya juga ada bisnis gitu ya. Nah, itu ya udah itu
segala pemasukan adalah pemasukan keluarga yang bisa kita manage untuk kebutuhan keluarga seperti itu. Tapi mungkin tidak sama ya dengan yang lainnya. Ada yang ya udah suami memberi uang ke istri kayak jatah gitu. Nah itu juga monggo aja sesuai dengan kesepakatan keluarga. Diambil yang paling ahsan lah ya. Kira-kira yang cocok ya. Dari Bu Leni Parlina tadi ada satu lagi Mbak. Dan bagaimana dengan kondisi keuangan keluarga selama pandemi lagi menurun sekali, semisal suami tidak bekerja? Bisa ini enggak kita menambah penghasilan lain enggak ya? Biasanya kan kalau ibu-ibu itu kreatif banget ya. Kayak apa aja yang dibikin itu kayak bisa jadi uang gitu ya. Bikin kue, bikin kerajinan, bikin masker, atau misalkan justru sekarang itu online itu lagi booming-boomingnya. Jadi jualan apa sih, hand sanitizer. Jadi teman saya itu yang apa namanya, awalnya tuh iseng ya, hand sanitizer. Ternyata benar-benar pemasukannya itu jadi sangat wow sekali gitu. Padahal awalnya ya iseng-iseng aja membantu suami untuk menambah penghasilan. Itulah kreatifnya kita gimana untuk support suami dengan hal-hal yang peluang sekarang ini, karena memang di pandemi ini justru semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang dijual di online. Nah, itu kita bisa masuk untuk ke dalamnya, membuka pintu rezeki gitu, Mbak. Wah, Masya Allah. Kita dituntut harus kreatif ya, Mbak ya. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya dari Tira, Tasikmalaya. Apakah setiap pos harus memiliki rekening? Oh, tidak. Yang penting pencatatan. Kalau misalkan mau rapi ya, yang penting ada pencatatan. Mau satu rekening aja sebenarnya cukup gitu. Cuman kadang-kala karena kita nggak rapi di pencatatan, ya jadinya ambiar juga ya. Ya udah ngelihat di rekening masih ada uang, ya udah main ambil aja. Nah, itu dikembalikan lagi ke kita. Nyamannya seperti apa gitu. Atau kita bisa membagi juga ke bikin 2 akun gitu ya. Mungkin ini untuk operasional, ini yang satunya untuk pos yang lain. Nah, itu juga bisa. Jadi ya lagi-lagi kira-kira yang nyaman di kita apa sih gitu. Kalau males catat ya udah bikin pos-pos dompet itu tadi atau amplop. Nah, kalau mau ekstrim lagi itu teman saya sengaja bikin buku tabungan yang tidak ada ATM-nya dan tidak ada e-bankingnya. Jadi memang benar-benar nggak akan terambil itu saking dia ingin menyisihkan dan dia nggak ini ya. Kalau ada lihat m-banking itu kan gampang banget ya, dikit-dikit online. Nah, itu sih disesuaikan aja. Cuman tidak harus ada beberapa akun. Yang penting pencatatan. Baik, harus dicatat. Karena sebenarnya pencatatan itu penting juga ya. Karena kan tiap tahun juga kita harus melihat kondisi nisab harta kita ya. Jadi kalau misalkan sudah catat nih, udah rapi gitu, enak banget. Oh, kira-kira tahun ini minimal kita harus mengeluarkan zakat berapa sih? Nah, itu. Kalau enggak rapi kadang-kadang masih gerubak-gerubuk ini ya, nyari mana datanya seperti itu sih. Tapi kalau sudah rapi, itu yang paling penting sebenarnya ya, untuk tahu kira-kira harta kita ini sudah nisab atau belum untuk dikeluarkan zakatnya. Betul. Nah, itu yang paling penting ya, Mbak ya. Bagaimana kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Gitu. Baik. Berikutnya dari Eni Lestari, Jakarta. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Bilkis, bagaimana mengatur keuangan yang optimal jika pekerjaan suami seorang wira swasta yang penghasilannya sangat bergantung pada penjualan? Dan alokasi porsi dana cadangan seperti apa yang perlu disimpan jika penghasilan tidak menentu? Itu yang pertama. Kemudian, dan apakah perbedaan yang mencolok dari pengaturan keuangan keluarga Ibu Bilkis selama COVID ini? Ya, misal anak-anak yang sudah tidak berangkat ke sekolah
dan sekolah beralih ke online. Misal uang cadangan jadi bisa disimpan lebih banyak karena uang jajan atau transfer sekolah anak bisa disimpan atau malah cenderung lebih boros di era sekolah online ini. Terima kasih, semoga bisa dijawab. Oke, yang pertama ketika suami wira swasta atau berbisnis ya, berbisnis. Jadi yang perlu kita ini juga harus dibedakan antara keuangan bisnis dengan keuangan keluarga, itu harus dipisah. Jadi tidak apa ya, kita menganggap bisnis keluarga itu adalah sebuah perusahaan yang terpisah dari keluarga kita. Jadi harus terpisah nih pencatatan keuangannya, jangan digabung. Kalau digabung lama-lama ini ya apa namanya, tahu-tahu modal yang harus kita putar ternyata habis untuk kebutuhan keluarga. Nah itu sih. Jadi walaupun kita mempunyai bisnis keluarga, tapi harus kita pisahkan sebagai sebuah perusahaan yang terpisah. Nah, untuk apa namanya, kayak kita menggaji gitu, kita menggaji diri kita, dimasukkan ke ke keuangan keluarga seperti itu. Jadi modal di bisnis itu jangan sampai tergerus. Kita mengeluarkan kayak sebuah perusahaan ya, perusahaan membayar gaji itu bukan dengan mengambil modalnya, tapi mengambil keuntungannya. Keuntungannya itulah yang kita putar nih untuk menggaji karyawan, untuk menggaji karyawan. Jadi kita menggaji diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai modal itu katutan dan nanti bisa habis. Maaf ya, ini ada si kecil ikutan nongol. Kemudian yang kedua, yang sangat mencolok perbedaan antara sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Pastinya akan berbeda. Nah, tergantung sih sebenarnya. Kalau di saya sendiri, apa namanya, untuk anak-anak sekolah kan ada antar jemput ya, antar jemput. Nah, itu ketika sekolah di rumah, maka biaya antar jemput pastinya nggak ada. Nah, itu biaya itu justru bisa dimanfaatkan untuk yaitu kebutuhan internet atau kebutuhan listrik yang pastinya lebih mahal ya dibayarkan karena kita apa namanya memakai terus-terusan. Nah, seperti itu. Kalau di saya sendiri sih alhamdulillah masih tercover ya, Bu. Karena yaitu ada kayak biaya uang jajan jadi nggak ada, kemudian biaya antar jemput juga jadi nggak ada gitu. Nah, kemudian di Ramadan ini sebenarnya kalau kita jeli, itu sebenarnya justru di Ramadan kebutuhan sehari-hari harusnya itu lebih rendah. Karena kenapa? Misalkan kalau untuk yang ini ya, kita tidak ada kebutuhan makan pagi, kemudian tidak ada kebutuhan makan siang gitu ya. Nah, adanya kan berarti kan buka sama sahur. Nah, buka sama sahur itu bisa jenis masakan yang sama. Jadi memang bisa sih sebenarnya kalau kita untuk menghandle-nya itu harusnya di Ramadan tidak malah lebih banyak, justru berkurang karena jatah makan kita itu juga berkurang, pengeluaran untuk makan gitu. Ya, siap. Ya. Pertanyaan berikutnya dari YT Dewi Depok. Assalamualaikum Bunda, saat Ramadan kan memang kebutuhan juga berkali lipat, terutama dalam hal zakat. Bagi yang biasa mengeluarkan zakat harta atau penghasilan disetahunkan, plus lagi mudik, biaya perjalanan, oleh-oleh, angpau, dan lain-lain. Bagi yang dapat THR memang ini bakal bantu banget. Kalau yang nggak stabil atau dapat pengurangan gaji, gimana Bun cara membudgetingnya? Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan tahunan yang sudah kita perkirakan itu baiknya memang ditabung dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari, bukan terus langsung kebutuhan bulan depan terus kita baru menyisihkan gitu ya. Jadi memang sebaiknya perkiraan itu ya dibagi selama 12 bulan biar tidak terasa berat. Kalau dibebankan di 1 bulan maka pastinya jauh lebih berat dan lebih melonjak naik gitu ya. Tapi ketika kita bagi-bagi dari Januari sampai Februari, anggap aja di Desember ya kita Lebaran gitu. Nah, kebutuhannya kita pecah-pecah
dibagi dari sejak awal, insya Allah akan lebih ringan gitu sih. Jadi apa namanya, breakdown to the child itu lebih bisa membuat ringan dibandingkan terus langsung satu gelondongan bareng. Nah itu jadi langsung meledak gitu. Balonnya langsung meledak gitu ya. Ya benar ya. Jadi kalau misalkan yang punya THR bisa mengcover itu. Tapi kalau yang tidak ada THR, nah ini yang kita harus waspadai. Cuman di THR pun jangan terus serta-merta kita juga over budget. Tetap ketika kita menerima THR ya tetap kita menyisihkan untuk ke tabungan, ke investasi. Jangan terus THR-nya langsung semuanya untuk kebutuhan Lebaran dan Ramadan. Tetap harus disisihkan sesuai pos-pos pengeluaran idealnya tadi. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Leni Ambarsari. Izin bertanya Mbak Bilkis, untuk porsi hutang tadi disebutkan kalau bisa tidak perlu berhutang. Tapi jika keluarga yang couplepreneur dan terpaksa harus berhutang untuk kepentingan usaha, kira-kira berapa persen porsinya? Dan apa saja tipsnya ya Mbak? Oh ini ya, apa namanya, couplepreneur ya. Kalau di dalam keluarga itu tidak boleh lebih dari 30% dari pemasukan. Cuman karena ini kondisinya case bisnis, berarti kan terpisah ya. Terpisah dari keuangan keluarga, harus dibedakan. Nah, di keuangan bisnis ini kita juga harus bikin pos-pos. Jadi pos apa namanya, istilahnya modal yang harus terus kita putar, kemudian operasional, entah itu kebutuhan listrik, bayar gaji dan lain sebagainya. Kemudian ada apa lagi ya kalau bisnis itu ya, yaitu ada hutang. Nah itu proporsinya di bisnis beda dibandingkan dengan proporsi di keluarga, karena kalau keluarga kan lebih detail ya, lebih banyak ya. Cuman memang harus kita perhatikan adalah rasio. Jadi total hutang terhadap aset itu kita harus perhatikan tidak lebih besar dari 50%. Aset ya. Jadi bukan pemasukan ya, tapi aset. Mungkin sebuah bangunan atau sebuah kendaraan itu kan juga jadi aset ya. Kemudian barang-barang stok, nah itu kan juga sebuah aset. Nah, itu kita hitung dan kita sesuaikan dengan hutang, tidak boleh lebih besar dari 50% rasionya. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya dari Nurma di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya awalnya termasuk seseorang yang teratur dalam menabung dan memberikan pos-pos tertentu yang prioritas. Namun, kondisi pandemi ini mengubah keadaan dan akhirnya ada pos yang lain di luar keluarga inti yang harus dibantu, sehingga mengganggu stabilitas keuangan, pengeluaran, dan tabungan. Akhirnya, sulit sekali untuk menyisihkan pos-pos yang awalnya udah teratur. Gimana ya Mbak caranya supaya kita bisa menerima semua itu dan let it go aja, padahal kita termasuk seorang yang sudah berusaha banget buat atur budget sebaik mungkin. Gimana itu Bu? Sudah teratur, ada hal yang harus dikeluarkan secara tidak terprediksi. Jazakillah. Oke. Yang pertama pastinya ini ya, apa namanya, agak nyesek gitu ya, yang sudah teratur, sudah dibangun dari apa namanya lama, terus kemudian harus apa namanya menghadapi sesuatu yang berbeda, memang ada nyeseknya gitu. Cuman ya udah, kita harus apa namanya range lagi nih. Nah, kalau misalkan pos baru ini itu akhirnya jadi sebuah pengeluaran rutin, maka itu harus masukkan aja ke pengeluaran rutin. Misalkan nih membantu saudara, kalau dulu mungkin sesekali, itu kalau sesekali ya bisa masuk ke pos sosial lah ya, sedekah gitu kan. Tapi kalau terus kita harus tiap bulan ada support ke keluarga, maka masukkan ke kebutuhan rutin kita, itu masuk ke dalam pos rutin kita. Jadi apa namanya,
Kita arrange ulang. Yang sosial jadinya masuk ke rutin, dan itu kita sesuaikan lagi prosentasenya. Mungkin yang awalnya dulu kita bisa saving sampai 10%, mungkin karena sekarang kebutuhannya membengkak bisa hanya 5%, nggak masalah, fleksibel kok sebenarnya. Nanti kalau misalkan sudah kondisinya sudah back to normal lagi, nah kita bisa menyesuaikan kembali ke tracknya yang awal. Jadi tidak harus kaku lah ya, kita fleksibel menyesuaikan kondisi kita sekarang itu bagaimana. Di ini lagi aja, di apa namanya, prosentase ulang lagi. Ya, siap. Berikutnya dari Mona Lisa di Depok. Oh iya, ini mohon maaf Ibu-ibu, ini pertanyaan terakhir yang dibacakan via Zoom. Insya Allah untuk pertanyaan lainnya akan direspon via chat ya, Mbak Bilkis ya, Boleh. di WA Group. Ya. Dari Mona Lisa di Depok, Bu, saya mau bertanya bagaimana caranya bisa disiplin melakukan pengeluaran sesuai rencana. Seringkali saya sudah membuat perencanaan di awal bulan, tapi seringkali ada saja pengeluaran yang tidak sesuai rencana, terutama pengeluaran untuk makan. Dalam tanda kurung, makanan untuk anak-anak saya. Makanan anak-anak, jajan ya biasanya ya. Nah, itu kebutuhan primer apa enggak? Sebenarnya itu kita tahu kok jawabannya seperti apa gitu ya. Jadi apakah itu kondisi mendesak? Misalkan pingin jajan, ya udah kita bikin sendiri jajan, karena kalau bikin sendiri jatuhnya akan lebih murah dan jadinya lebih banyak gitu ya. Ya apa namanya? Ya itu balik lagi ke pondasi yang awal ya, itu need, want, substitusi. Nah, itu. Jadi diatur lagi sih Mbak, jawabannya emang balik lagi ke itu lagi ya, karena memang itu adalah hal yang mendasar. Ketika nah itu apa, akhirnya kan tahu kan, oh ternyata kebutuhan makan saya ini yang bikin membengkak nih. Ya udah, berarti dievaluasi bulan depannya seperti apa ya, tidak boleh seperti ini. Apakah saya harus apa namanya, bikin sendiri, ataukah jatah jajannya itu diselang-seling, Senin jajan, Selasa enggak, Rabu jajan, seperti itu. Atau jajannya cari jajan-jajan yang lebih murah. Itu sih. Gimana ya, bingung juga jawabannya. Ya karena memang itu jawabannya ya Mbak ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Bilkis atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga akhwat Solihah, para ibu-ibu hebat yang luar biasa sekali. Pertanyaannya masih belum semua terjawab ini Mbak Bilkis. Insya Allah nanti bagi pertanyaan yang belum dijawab akan saya kirim pertanyaannya ke Mbak Bilkis untuk dijawab. Kemudian akan kami share melalui WA Group seperti itu ya. Iya. Ya, baik. Berikutnya akan saya kembalikan lagi kepada MC kita, Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ida tadi sudah ikut tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pembagian dosen. Pembagian dosen ini akan dipimpin oleh teman rekan kami, Mbak Febri. Kepada Mbak Febri yang persilakan. Mbak Febri, monitor. Iya, Mbak Febri. Mbak Febri, monitor. Ada? Assalamualaikum. Saya ini aja ya, mungkin karena keterbatasan waktu, mohon izin untuk menyebutkan siapa-siapa yang akan mendapatkan door prize. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini atensi dari teman-teman sangat mengagumkan ya. Kami sebagai panitia sangat bahagia karena dengan atensi ini berarti semoga ada manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini. Nah, untuk siapa aja yang bisa mendapat door prize, kami menyediakan 5 door prize. Yang pertama adalah door prize untuk
yang datang paling awal. Jadi yang masuk ke waiting room paling awal, yaitu Ibu Lutfiah. Ya, selamat Ibu Lutfiah. Terus kemudian yang kedua adalah penanya. Tadi yang disebutkan adalah dari Mas Alexander. Selamat Mas Alexander. Ketiga adalah Ibu Leni Parlina. Keempat adalah Ibu Nurma. Dan yang kelima adalah Mbak Eni Lestari. Selamat kepada para peserta. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai 50.000 masing-masing. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Selamat kepada pemenang. Barakallah. Ada 5 orang ya. Semoga adik prosesnya bisa bermanfaat. Baiklah, selanjutnya menuju acara yang ke-7 yaitu doa kepada rekan kami Mbak Bella. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Maka mari kita mengangkat kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah agar acara hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Kita mulai dulu dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'ina muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan telah kita lalui bersama. Sampailah kini kita di penghujung acara. Jazakumullah khairan katsiran kami sampaikan kepada keynote speaker kita, narasumber dan segenap peserta webinar keuangan keluarga mengatur budget bulan Ramadan anti bokeh. Saya selaku pembawa acara mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila ada salah, ada khilaf yang disengaja ataupun tidak, terjadi kendala teknis ataupun yang lain hal, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan menanggapi pertanyaan di WA Group ya, bahwa ada beberapa rekan-rekan kita yang belum berhasil tadi masuk ke Zoom, insya Allah nanti akan kita bagikan link YouTube rekaman kegiatan webinar pagi hari ini sampai siang hari. Semoga
semoga Allah menyampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang hanya beberapa hari lagi gitu ya. Semoga Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan, dan semoga kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan hingga nantinya bisa meraih kemenangan. Terakhir saya ada satu pantun, jalan-jalan ke negeri Turki, mampir Madinah membeli kurma. Terima kasih semua yang hadir di sini. Jumpa lagi di webinar lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu hebat semuanya sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bilkis. Terima kasih Mbak Bilkis, luar biasa sekali ilmunya hari ini. Sami, mohon maaf Terima ya. kasih panitia, terima kasih Mbak Bilkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.